Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat bagus. Dibadu dengan bacaan pertama dan dilandasi oleh bacaan kedua. Injil yang sangat akrab dengan diri kita. Kalau kita mempunyai anak, bukankah anak kita dilarang keras untuk bergaul, berteman dengan orang-orang yang ya boleh dikatakan jorok, orang yang tidak genah, orang-orang yang nakal. Kamu jangan bergaul dengan dia, kamu nanti ketularan nakalnya. Apakah memang nakal itu bisa nulari? Kamu jangan bergaul dengan dia karena dia korupsi. Apakah korupsi itu nulari? Dan banyak alasan-alasan yang lain, banyak kejadian-kejadian ini. Kita sendiri mengetahui waktu kecil seperti itu. Para orang tua kita, maaf kalau orang-orang tua kita seperti orang-orang Farisi. Orang-orang tua kita seperti mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus tadi sungguh-sungguh menghantam dalamnya hati kita. Kalau ada orang kehilangan satu ekor dari domba-domba, harus dicari. Yesus mencari kemana satu ekor ini, bukan karena dia domba, eman-eman domba hilang, sayang nanti, harus dicari. Kalau yang hilang cuma cemiti, benek, hilang-hilang gak apa-apa, dom, hilang-hilang gak apa-apa. Tapi domba, karena manusia, karena dipandang domba itu manusia. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Maka satu orang saja harus dicari kalau hilang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teman-teman kita tadi hilang. Teman-teman kita tidak kita rangkul, tidak kita peluk. Maka teman-teman kita kalau sudahlah hilang-hilangan. Kadang-kadang kita saking bencinya, wis ilang-ilangan ndok siji, gak paten, engko bengi gawe maneh. Ilang-ilangan ndok siji. Anak yang sudah kadung nakal kayak gini, orang tua sampai jengkel mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus sadar, Bapak Ibu, kita harus memeluk, kita harus memandang ini manusia. Manusia itu bisa bertobat, bisa kembali kepada jalan yang benar. Proses pertobatan sangat panjang. Kalau usianya masih muda, ya memang seperti itu. Tapi ya mungkin ya tidak nemen-nemen lah. Orang seperti itu memang. Kalau sudah menginjak kepala 4, nah itu baru. Kepala 5 apalagi. Sudah mulai sadar. Lalu kepala 6 sudah tunduk, taat. Hal-hal rohani akan digeluti. Maka Bapak Ibu, asisten imam itu usianya 50, 60, 40. Karena memang sadar. Orang-orang itu sadar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau masih muda ya enggak usah. Kalau masih muda biak-biakan, sembarangan. Apa yang terjadi dalam bacaan pertama tadi juga begitu. Kalau Allah marah, sungguh akan dimusnahkan bangsa Israel. Tapi Musa, untung ada Musa. Hai Allah, apakah engkau akan memusnahkan mereka?
Bukankah Engkau berjanji umat ini akan menjadi bintang-bintang di langit, menjadi pasir, sebanyak pasir di pantai, dan Engkau akan menghilangkannya? Sadar akan hal itu, lalu Allah bertobat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, memang gambaran soal Allah seperti manusia dalam perjanjian lama. Ngamuk, marah-marah, gak apa-apa. Memang gambaran seperti itu. Tapi lambat laun perjanjian baru mulai sadar. Allah mulai pengampun. Lalu mulai perjanjian kita sekarang ini, Allah mulai terenyuh dengan diri kita, mulai ampun. Memang perjalanan seperti itu, gambaran-gambaran perjalanan soal pengampunan. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah memang akan mengampuni. Sejauh manusia mau bertobat, percayalah bahwa manusia sungguh ingin bertobat. Kalau waktunya tiba, kalau anak-anak memang ya anak-anak seperti itulah. Coba sekarang harus dikuatkan, anak-anak harus dikuatkan imannya, pendidikannya. Selain pendidikan matematika, bahasa Indonesia dan yang iman, pendidikan iman ini. Tapi sayang pendidikan iman ini tidak diberikan pada orang tua, oleh orang tua kepada anak-anak. Anak-anak dibiarkan, nanti toh bisa sendiri, nanti tahu sendiri, nanti dianggap sendiri-sendiri terus. Seharusnya memang harus diberitahu anak-anak itu supaya berkembang sesuai dengan pengetahuannya. Biarlah dia berangkat dengan perkembangan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah yang Maha Rahim membutuhkan kita juga. Allah yang Maha Rahim ingin merangkul kita. Lalu kemudian kita juga merangkul teman-teman saudara-saudara kita yang lain. Kalau itu anak kita, siapa yang akan menyelamatkan? Anak ini sudah ndablek-ndableke, kumat-kumate. Apalagi istri kita, suami kita. Ini anak kita, saudara-saudara kita. Apakah kita rela kalau anak-anak ini, saudara-saudara ini masuk neraka dan kita sendiri masuk surga? Saya yakin tidak rela. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus punya gerak, punya stamina yang banyak. Mohonlah kepada Tuhan, mohonlah agar diberi kekuatan, kebijaksanaan Tuhan, agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita ini. Doakan terus menerus. Santa Monica 40 tahun berdoa untuk anaknya Agustinus, untuk suaminya, agar bertobat 40 tahun. Bapak Ibu cuma berdoa 1-2 tahun kurang. Harus terus menerus sampai 40 tahun. Sak kesele. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibaharui hidup kita. Mari sekarang kita membaharui, menyegarkan hidup saudara-saudara kita yang lain, agar saudara-saudara yang lain juga saudara-saudara di luar sana juga bisa bertobat, dan akhirnya kita semua boleh masuk surga. Tuhan memberkati kita. Amin.